Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Saya, Muhammad Irsyad dari SD 2 Bowongso. Saya Istiwa Yunise dari SD Negeri 8 Wonosobo. Saya Triadi dari SMP Negeri 5 Sukoharjo. Kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Isti. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Irsyad. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja Pak Irsyad. Bagaimana dan kabar Pak Irsyad hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat Bu Isti. Dan pagi ini Ibu Isti ada sesi coaching ya Bu? Benar Pak, hari ini saya ada sesi coaching bersama Pak Adin. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Pak Adin. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Irsyad yang sudah bersedia menjadi observer atau pengamat saya dalam melakukan coaching bersama Pak Adi nanti. Baiklah Bu, sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Isti ya. Iya Pak. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu lebih beneran dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Pak. Nah, jadi gini ya Bu Isti. Poin yang akan saya amati saat Ibu Isti melakukan proses coaching nanti, yaitu saya melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta, atau seperti kita ketahui bahwa alur tirta yaitu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu Isti. Iya Pak. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Pak. Selanjutnya, kompetensi dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bapak Adin, perlu Ibu mendengarkan dengan rasa. Rasa ini di sini maksudnya yaitu receive, use, summarize, dan juga appreciate. Ya Bu, Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching. Ibu nanti kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkumnya. Pernyataan maupun permasalahan ini nantinya akan disampaikan kepada Pak Adin selaku coaching dari Bu Isti. Pernyataan maupun masalah dari coaching nanti Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Pak, saya sudah paham dan saya juga dapat melaksanakan coaching nanti. Saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu Pak. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Ya Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya Pak, jadi saya pada saat melakukan coaching saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Isti, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagaimana cara spesifik Ibu
saya observasi atau yang dilakukan kepada Pak Adin. Baik Pak, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu Isti? Iya, benar sekali Pak. Nah, kemudian seperti apa sih indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Isti inginkan dari sesi coaching bersama Pak Adin ini? Ya Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengarkan, setelah nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Baik Ibu, demikian ya kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu jelas, rinci, kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching yang bersama Bapak Adin. Semoga dalam observasi atau coachingnya itu nanti berjalan lancar sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu tulis. Dan selanjutnya silahkan melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Adin. Melakukan coaching setelah nanti Ibu Isti melakukan coaching bersama Pak Adin, nanti kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu Isti lakukan dengan Pak Adin. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti Pak. Ya Bu Isti, sampai ketemu nanti lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk seksi coachingnya bersama Pak Adin dan diberikan kelancaran. Baik, terima kasih juga Pak untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adin. Bagaimana kabarnya Pak Adin hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, cuma saya sedikit lemas nih Bu. Lemas kenapa Pak Adin? Iya, jadi saya ada masalah nih Bu di kelas. Kemarin itu saya mengadakan ulangan nih, ulangan matematika itu sudah saya remedi Bu padahal ya. Dari satu kelas itu ternyata tingkat ketuntasan nilainya itu masih rendah sekali Bu. Jadi arah pembahasan kita ini tentang permasalahan nilai dari murid Pak Adin yang masih belum tuntas ya Pak Adin? Iya betul Bu, saya ingin mendapatkan solusi nantinya tentang bagaimana sih cara mengatasi permasalahan saya ada ini Bu. Terus menurut Pak Adin, penyebab dari hal tersebut apa Pak Adin? Iya Bu, sebelum nanti kita berbicara lebih jauh, tapi ini mohon maaf, saya mengganggu nggak ini Bu? Tidak Pak Adin, saya lagi free nih, sedang bebas tugas. Wah, berarti Ibu punya waktu luang dong buat saya? Iya, sangat banyak waktu luangnya buat Pak Adin. Oke, sebelumnya terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya Pak Adin. Nah, kembali yang tadi Bu tentang permasalahan saya itu tadi ya. Saya tuh ini kembali lagi bercerita ini. Saya punya permasalahan di kelas, di mana kelas yang saya ajar itu ternyata setelah saya melakukan ulangan itu kok nilainya itu masih jauh dari yang apa yang saya harapkan Bu. Terus kira-kira menurut Pak Adin atau rencana Pak Adin, karena di kelas Pak Adin itu masih belum tuntas nilainya, masih banyak sekali nilai anak-anak yang belum memuaskan untuk Pak Adin dan memuaskan untuk anak-anak. Rencana ke depan Pak Adin atau solusi Pak Adin itu apa? Kalau saya sih secara pribadi nanti pasti saya akan mengevaluasi atau melakukan refleksi terhadap diri saya Bu. Mungkin bisa jadi ya ini kemungkinan-kemungkinan yang saya temukan mungkin ya, karena berulang kali itu saya selalu melaksanakan ulangan itu selalu menggunakan soal uraian terus Bu. Apakah bisa jadi ya murid-murid saya itu merasa bosan dengan tipe atau bentuk soal yang saya berikan Bu? Oke, apakah Pak Adin ada rencana lain, karena kemarin ya Pak Adin sudah menggunakan soal uraian, atau ada rencana lain merubah atau bagaimana menurut Pak Adin itu solusi yang terbaik untuk Pak Adin itu yang seperti apa? Iya Bu, jadi karena ini sudah 2 kali, jadi ulangan pertama kemudian ada remedial kok hasilnya sama aja. Saya berpikir begini Bu, mungkin nanti saya akan merubah tentang bentuk soalnya Bu. Yang tadinya itu bentuknya uraian akan saya ubah nanti ada yang pilihan ganda, kemudian ada yang isian singkat, kemudian ada yang menjodohkan, seperti itu mungkin Bu ya. Apakah ada solusi lain Pak Adin selain tadi menggunakan soal-soal yang isi singkat itu?
Iya, jadi pada dasarnya gini Bu, kenapa kok awalnya itu saya kok menggunakan soal uraian. Jadi sebenarnya saya ingin menggali itu potensi murid-murid saya itu seperti apa. Kemudian kalau matematika itu kan memang butuh proses ya Bu ya. Tapi ternyata hasil yang saya dapatkan itu di luar dari yang saya harapkan. Nah, dari kejadian ini kan saya jadi merefleksikan. Nanti dari bentuk soal yang saya berikan itu ada yang pilihan ganda, kemudian ada yang uraian, ada yang isian singkat, ada yang menjodohkan. Mungkin nanti saya akan memberikan kebebasan untuk anak. Jadi saya akan membuat beberapa bentuk soal, kemudian anak itu bisa memilihnya Bu, seperti itu Bu. Keren sekali langkah yang akan dilaksanakan Pak Adin ya. Sudah akan mengganti model soalnya dari soal isai tadi, kemudian dibutir soal singkat juga Pak Adin, dan ada tadi lagi Pak Adin menyampaikan apa itu tadi Pak Adin yang terakhir? Menjodohkan Bu. Menjodohkan. Wah, keren sekali ya Pak Adin. Dari rencana-rencana Pak Adin itu, apakah Pak Adin butuh dukungan dari orang lain Pak Adin? Ya, butuh dukungan dari orang lain tentu pasti Bu, karena saya harus belajar dari berbagai pihak lah, dari berbagai sumber tentunya ya. Bisa dari rekan sejawat, kemudian dari sumber-sumber yang lain seperti YouTube dan sebagainya. Nah, nanti juga selain itu Bu, nanti mungkin barangkali biar lebih menarik ya Bu ya, karena saya kan ngajar matematika nih. Matematika kan biasanya menjadi pelajaran yang menakutkan bagi anak-anak. Juga saya coba menerapkan mungkin menggunakan media ya Bu ya, kayak mungkin nanti saya coba menerapkan, karena kan sejauh ini itu saya selalu menerapkan soal uraian menggunakan paper. Bisa jadi anak-anak mungkin bosan dengan apa yang saya lakukan, jadi nanti akan saya terapkan menggunakan media yang berbasis internet juga, yaitu menggunakan puisi Bu. Keren sekali, ada tambahan solusi dari Pak Adin sendiri ya, tadi menggunakan khusus juga. Tadi dukungannya juga dari YouTube dan sebagainya. Apakah ada dukungan lain Pak Adin yang ingin diharapkan Pak Adin? Dukungan dari mana saja? Kalau dukungan yang lain pasti dukungan dari kepala sekolah pasti ya, karena yang namanya kepala sekolah itu kan setiap tahun pasti melaksanakan yang namanya supervisi. Jadi nanti saya juga akan mungkin bertukar pengalaman lah, mencari solusi yang tepat bagaimana begitu. Keren sekali apa yang akan dilaksanakan Pak Adin. Semoga langkah-langkah yang akan dilaksanakan Pak Adin itu bisa tercapai dan hasilnya juga akan berubah dari anak-anak yang tadinya hasilnya kurang memuaskan menjadi memuaskan. Mungkin ada yang akan dibicara lagi Pak Adin dengan saya. Ya, karena dengan Bu Isti tadi berbicara, kemudian saya sudah ada gambaran lah tentang sedikit apa sih langkah yang harus saya ambil. Ini luar biasa sekali nih, saya jadi menemukan solusi untuk permasalahan saya Bu. Terima kasih sekali nih Bu. Ya, karena tanpa sadar ya Pak Adin itu sudah menyampaikan masalahnya kepada saya, dan ternyata Pak Adin sendiri itu bisa memberikan solusinya sendiri untuk Pak Adin. Keren sekali ya Pak Adin. Semoga solusi Pak Adin itu nanti bisa berhasil, dan anak-anak juga nantinya bisa mengerjakan soal sesuai dengan yang Pak Adin harapkan dan anak-anak harapkan juga. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Pak Adin? Ya, saya kira cukup ya Bu ya. Terima kasih sekali nih Bu untuk waktunya. Jadi membuang waktu Ibu, dan saya menyita waktu Ibu yang harusnya Ibu istirahat, malah saya ajak untuk melaksanakan coaching bersama saya ini Bu. Tidak Pak Adin, saya juga merasa senang sekali bisa berbincang dengan Pak Adin dan berbagi pengalaman ke Pak Adin, dan mungkin solusi dari Pak Adin itu juga akan bisa diterapkan ketika saya juga menemukan anak-anak yang seperti Pak Adin rasakan. Kemudian apakah perasaan Pak Adin sekarang setelah kita berbincang hari ini Pak Adin? Iya, pastinya setelah saya menemukan solusi untuk diri saya lebih senang Bu ini. Terima kasih nih Bu Isti nih. Terima kasih Luar biasa Pak Adin juga ya, ini. sama-sama. Saya juga berterima kasih Pak Adin yang sudah mau bertukar pengalaman kepada saya. Baik, kalau sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, saya cukupkan ya Pak Adin ya. Terima kasih ya Bu Isti ya. Pak Adin, sama-sama. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Pak Adin. Waalaikumsalam Pak Irsyad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di siang ini Bu Isti. Setelah tadi Bu Isti sudah melaksanakan coaching, bagaimana perasaannya Bu Isti? Alhamdulillah, setelah saya melakukan coaching, perasaan saya sangat senang dan saya sangat lega sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur Tirta. Dan selanjutnya, hal apa yang dilakukan dan indikator ketercapaian saat coachingnya Bu? Tadi saya melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, lalu saya juga menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Pak. Jadi berdasarkan hal yang tadi sudah panjenengan lakukan,
ternyata panjenengan sudah menjelaskan secara rinci dan hasil atau catatan saya seperti yang ada atau yang sudah disampaikan tadi Bu Isti. Dan selanjutnya dari yang berdasar yang sudah dijelaskan tadi, ada catatan di catatan saya semua sudah dijelaskan secara untuk menyampaikan catatan hasil observasi. Jadi catatan dari hasil coaching bersama dengan Pak Adin, observasi yang dilakukan sudah saya catat dan sudah saya rangkum, dan itu ada di catatan saya semua Bu Isti. Nanti ketika panjenengan mau melakukan coaching dengan tekan sejawat bisa dilaksanakan secara dengan alur tirta dan menerapkan rasa. Dan yang terakhir Bu Isti, kompetensi apa yang ingin Ibu Isti kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Luar biasa Bu Isti, sudah melakukan proses coaching dengan Pak Adin sesuai dengan alur tirta dan sudah menghadirkan 3 kompetensi inti dalam coaching tersebut. Semoga Bu Isti kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan rekan sejawat, baik dengan peserta didik lainnya ataupun dengan teman yang berada di luar sekolah atau SD yang berdatangan dengan kita. Tetap semangat Bu Isti, dengan coaching yang sudah berikan itu bisa memberikan rasa percaya diri lagi kepada Bu Isti ketika nanti Bu Isti diangkat menjadi kepala sekolah atau menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah kita ini. Silahkan, itu yang dapat saya sampaikan Bu Isti. Tetap semangat dengan apa yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dilaksanakan sesi coaching ini mendapatkan keberkahan dan dinilai amal ibadah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Isti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsyad untuk waktunya taliban pada saya. Terima kasih banyak Pak Irsyad. Sama-sama Bu Isti, tetap semangat ya Bu Isti. Siap Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Irsyad. Waalaikumsalam Pak Adin. Apa kabarnya nih Pak Irsyad hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Adin. Pak Adin gimana Pak Adin? Alhamdulillah baik juga Pak Irsyad. Pak Irsyad? Iya Pak Adin. Hari ini akan melaksanakan proses coaching bersama Bu Isti ya? Oh iya benar Pak Adin. Rencana nanti jam 13 saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Isti. Ya begitu ya Pak ya. Jadi begini Pak, kehadiran saya di sini, saya nanti akan memberikan dukungan terhadap Pak Irsyad ketika Pak Irsyad nantinya itu akan melaksanakan proses coaching bersama Bu Isti. Kemudian selain itu juga saya akan mengamati nih nanti jalannya proses observasi itu seperti apa. Nah kemudian nanti juga selain itu Bapak juga harus mempersiapkan nih ya persiapan-persiapan tentang proses coaching itu seperti apa gitu ya Pak ya. Apakah Bapak sudah siap? Ya Pak, saya sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Bu Isti, dan saya juga terima kasih kepada Pak Adin yang sudah bersedia menjadi observer atau pengamat bagi saya saat saya melakukan coaching bersama Ibu Isti nantinya. Oke Pak, gini Pak, sebelum nanti Bapak terjun langsung untuk melakukan proses coaching bersama Bu Isti, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya nih kepada Bapak ya. Pertama-tama nanti saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian tentang pelaksanaan coaching seperti apa nantinya Pak. Baik Pak Adin. Gini Pak, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang akan saya amati nanti ya Pak ya. Di dalam proses coaching nanti Bapak melakukan akan saya lihat itu yang pertama itu adalah tentang percakapan coachingnya itu sudah sesuai belum dengan alur tirta. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama itu kan yang namanya alur tirta itu kan ada tujuan umum, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Betul ya Pak ya? Ya benar Pak Adin. Oke Pak, selanjutnya saya juga akan mengamati nih apakah Bapak nanti melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada ya Pak ya? Ya Pak Adin. Kemudian selanjutnya ada kompetensi inti nih Pak yang harus diketahui. Ya. Kompetensi inti dalam coaching itu yang perlu diperhatikan nanti ada tentang kehadiran penuh atau
presence, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Ya, Nah nanti ketika Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Bapak perlu mendengarkan dengan rasa, dimana nanti rasa itu tentang receive, summarize, dan appreciate. Betul begitu ya Pak ya? ya Pak Adin, betul sekali Pak Adin. Baik, terima kasih Pak Adin sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching dengan Bu Isti nantinya. Semoga saya dalam coaching ini bisa dengan jelas, lancar, runtut dengan penjelasan Pak Adin sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan coaching nantinya. Oke Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya nih ya Pak ya. Oke. Yang pertama nih Pak, nanti kira-kira kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak Adin, untuk kompetensi yang nanti akan saya fokuskan, yaitu untuk spesifiknya saya ingin observasi, yaitu ada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Oke, berarti ini nanti fokus untuk yang akan saya observasi itu pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Iya Pak Adin, benar sekali Pak Adin. Nah kemudian Pak ya, seperti apa ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nih di dalam proses coachingnya nanti bersama Bu Isti? Baik Pak Adin, yang pertama nanti saya mencoba untuk mampu menyimak dan saya lebih mendengar Bu Isti. Jadi daripada berbicara, saya lebih mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari pendengar atau Bu Isti. Baik Pak, demikian ya Pak ya kegiatan untuk pra-observasi kita kali ini. Terima kasih Bapak sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya nantinya ketika proses coachingnya yang berjalan dengan Bu Isti, ya nanti akan ada kegiatan pasca observasi bersama saya lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Baik Pak Adin, terima kasih banyak sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melaksanakan coaching dengan Bu Isti nanti. Iya Pak, oke, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Siap, Assalamualaikum Pak Irsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adin. Sama-sama Pak Irsyad. Assalamualaikum Pak Irsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti ya? Iya Pak. Apa kabar Ibu Isti hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, tapi sebenarnya ada yang sedikit mengganjal di hati saya Pak Irsyad. Ya, yang menyebabkan ganjalan itu sebenarnya apa Bu Isti? Atau ketika Bu Isti tidak keberatan, bagaimana jika kita ngobrol sebentar apa yang ingin Ibu Isti obrolkan? Silakan disampaikan kepada saya dan ganjalan tersebut bisa disampaikan kepada saya. Begini Pak Irsyad, masalah atau ganjalan yang di hati saya itu tentang anak-anak di kelas saya dan di sekolah saya. Anak itu masih membuang sampah sembarangan Pak. Ada yang membuang sampah di laci, kemudian ada yang membuang sampah di pojokan kelas, dan ada juga yang membuang sampah di selokan, dan yang makin parah itu membuang sampahnya di tanaman Pak. Itu anak-anak tuh nggak cuma di kelas saya di kelas 4, tapi juga saya lihat semua kelas melakukan seperti itu Pak. Oh begitu Bu Isti. Terus Pak. kalau boleh saya tahu ya Bu Isti, yang menyebabkan itu semua itu apa Bu Isti, penyebab utamanya? Kalau penyebab utamanya, kalau tempat sampah itu sudah ada sebenarnya Pak. Di setiap kelas sudah kami sediakan tempat sampah. Bahkan di dalam kelas pun kami menyediakan. Tapi nggak tahu kenapa anak-anak itu tetap saja masih menggampangkan untuk membuang sampahnya itu ditaruh di laci. Mungkin nanti pulang sekolah, tapi pada kenyataannya sampai besok hari pun sampahnya masih ada di situ. Dan lagi kadang mereka sambil berjalan melempar ke tempat sampah tapi tidak masuk ke tempat sampah, jadinya kan yuk di luar tempat sampah Pak. Itu yang masih membuat saya tuh pengen anak tidak seperti itu Pak. Oh begitu, ternyata Bu Isti yang menjadi ganjalan dari Bu Isti selama ini. Makanya dari tadi Bu Isti datang. Dan
apakah Bu Isti sudah menyampaikan juga kepada anak-anak baik dari kelas 4 sampai kelas 6 dan juga anak-anak kelas rendah tentang apa itu bahaya sampah bagi kesehatan, dampak buruknya ketika kelas itu kotor, apakah merasa nyaman atau tidak? Apakah Bu Isti sudah menyampaikan itu semua? Untuk detailnya belum Pak, saya hanya baru menyampaikan beberapa saja. Dan untuk anak-anak itu sendiri saya pernah menyampaikan hanya di saat saya menjadi pembina upacara saja Pak. Ya, jadi sekarang sudah jelas ya, karena Bu Isti sudah menyampaikan pada saat jadi pembina upacara ini. Jadi sebenarnya perasaan nyaman dan tidak nyaman Bu Isti tersebut sudah disampaikan belum kepada kepala sekolah bahwa dengan permasalahan yang ada tersebut, terus dengan pihak-pihak yang terkait misalnya tentang pengolahan sampah dan lain sebagainya? Untuk kemarin belum Pak, tapi saya sih punya rencana ya Pak. Saya punya rencana, saya ingin mensosialisasikan dulu kepada anak-anak, karena saya baru menyampaikan hanya pada saat jadi pembina kan hanya berapa kali pertemuan saja ya Pak, karena kan bergantian dan guru. Jadi saya ingin mensosialisasikan dulu rencana saya tentang bahaya sampah dan akibat dari sampah itu apa kepada murid saya, seluruh murid di sekolah saya. Dan saya juga berencana ingin mendatangkan dari DLH juga Pak, untuk agar anak-anak itu bisa lebih semangat dalam mendengarkan. Mungkin ketika gurunya yang menyampaikan, anak itu bosan sepertinya. Jadi saya ingin punya rencana dari pihak DLH saya datangkan, dan tidak hanya dari pihak DLH juga, saya juga ingin dari pihak terkait, mungkin dari puskesmas juga, karena kalau dari puskesmas mungkin akan menyampaikan dari akibat dari sampah itu, dan dari DLH juga akan menyampaikan bahayanya sampah. Bagus sekali rencana yang dikemukakan oleh Bu Isti. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Isti bisa disemukakan dan menjadi jalan yang terbaik untuk menghilangkan rasa tidak nyaman kepada Bu Isti. Dan selanjutnya, siapakah yang selalu mendukung Bu Isti dalam kegiatan dan rencana tersebut, baik kepala sekolah, orang tua, ataupun rekan sejawat? Pastinya yang akan mendukung dari rencana saya berharapan saya itu saya akan dapat atau mencari dukungan dari terutama kepala sekolah saya yang merupakan orang yang saya tuakan di sekolah. Kemudian saya juga akan minta bantuan dari atau berkolaborasi kepada rekan-rekan guru kami di sekolah, karena itu hubungannya tidak hanya di kelas saya saja, karena memang seluruh kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian saya juga akan berkolaborasi juga dengan pihak kelurahan untuk bisa menyampaikan juga, karena kebetulan sekolah kami juga dekat dengan kelurahan. Jadi saya juga ingin melibatkan dari kelurahan itu, dan pastinya juga akan melibatkan dari komite sekolah yang selama ini selalu mendukung kegiatan sekolah yang sudah kami laksanakan. Terima kasih Bu Isti. Dengan rencana tersebut, saya pribadi atas nama pribadi juga akan selalu mendukung program dan rencana dari Bu Isti. Dan melalui pengamatan saya bahwa Bu Isti itu memiliki semangat dan tingkat juang yang tinggi untuk bagaimana membersihkan atau menghilangkan bagaimana cara anak tersebut untuk tidak membuang sampah dengan sembarangan. Dengan rencana-rencana tersebut pasti Bu Isti punya komitmen. Lalu komitmen apa yang akan Bu Isti lakukan untuk menjalankan rencana hari ini dan ke depan? Untuk komitmen pastinya saya akan melakukan hal tersebut atau kebaikan rencana saya baik itu akan saya lakukan continue Pak. Jadi tidak hanya sekarang, mungkin saya mungkin dikatakan saya menggebu-gebu untuk ingin meningkatkan kualitas anak yang membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah di tempatnya. Saya ingin terus seperti itu Pak. Jadi tidak hanya sekarang, nantinya sudah bosan, tapi saya tetap terus akan memberikan kepada mereka, arahan kepada mereka, pengetahuan kepada mereka bahaya sampah dan apa sih akibat dari sampah itu. Bagus sekali rencana Bu Isti. Semoga dengan rencana yang Bu Isti, dengan dukungan DLH, komite, rekan sejawat, baik kepala sekolah, itu semuanya akan berjalan lancar. Sekali lagi saya ucapkan dan saya akan selalu mendukung Bu Isti dengan rencana-rencana Bu Isti, bahwa Bu Isti itu adalah seorang guru yang cerdas, hebat, dan bermartabat. Selalu semangat Bu Isti untuk melaksanakan program-program tersebut. Semoga mengena dan menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang bebas dari sampah berkat kerja keras dari Bu Isti.
Silahkan Bu Isti laksanakan dengan penuh tanggung jawab apa yang sudah menjadi rencana dari Bu Isti, dan Bu Isti sekarang sudah bisa kembali untuk kembali ke mengajar di jam pelajaran Bu Isti. Semoga apa yang rencana ke depan dan komitmen dari Bu Isti tetap berjalan lancar dengan ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Isti. Saya ucapkan silakan tetap semangat. Saya ucapkan semoga Bu Isti dalam keadaan sehat, rencana berjalan lancar, tidak ada halangan, dan Pak saya akhiri berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsyad untuk waktunya. Sama-sama Bu Isti, semangat dan jangan Semangat. bersedih lagi. Selamat siang Pak Irsyad. Selamat siang, Ketemu Pak lagi nih Adin. kita kali ini ya Pak Irsyad ya. Pastinya Pak Adin. Gimana nih perasaannya Pak Irsyad ketemu lagi dengan saya? Alhamdulillah saya sudah lega dan sudah senang Pak Adin setelah tadi saya melaksanakan coaching dengan Bu Isti. Tentunya apa yang sudah menjadi saran dan pendapat dari Pak Adin sudah saya terapkan Pak Adin. Semoga dalam pelaksanaan coaching itu Bu Isti juga bisa menumpukan masalah dan solusinya, bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan juga berdampak pada peserta didiknya Pak Adin. Ya, luar biasa. Berarti Pak Irsyad sudah merasa lega ya? Ya, Sudah bisa membantu Bu Isti ketika proses coachingnya, kemudian Bu Isti menemukan solusinya ya Pak ya? Ya, dan plong Pak Adin. Oh, jelas. belum begitu ya. Ya. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Irsyad nih. Oh iya Pak Adin. Oke. Coba. Yang pertama Pak Irsyad nih, ya berdasarkan tadi hasil coaching yang sudah dilakukan bersama Bu Isti nih ya Pak ya. Ya. Kira-kira hal apa nih yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaiannya saat coaching bersama Bu Isti itu apa Pak? Oke, saya Pak Adin, saya akan coba sedikit jawab. Oke, tadi saya melaksanakan coaching dengan Bu Isti, itu saya sudah berusaha bagaimana pelaksanaan coaching itu dengan menerapkan alur tirta. Lalu saya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti di dalam coaching tersebut, seperti mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan juga kehadiran penuh Pak Adin. Iya, luar biasa sekali Pak Irsyad. Jadi berdasarkan tadi proses coaching yang sudah dilakukan Bu Isti tadi itu, ternyata catatan saya juga sama nih yang seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Irsyad. Tadi Ya. Pak Irsyad juga sudah melaksanakan alur tirtanya, ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksinya, kemudian ada tanggung jawabnya. Kemudian Ya, selain itu juga prinsip-prinsip inti dari tentang coachingnya juga sudah diterapkan, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya. Oke, itu luar biasa sekali Pak Irsyad. Nah, selanjutnya nih Pak Irsyad ya, kira-kira nih setelah melaksanakan proses coaching bersama Bu Isti, Ya. kemudian Anda sudah menerapkan alur tirta dan kompetensi-kompetensinya sudah muncul, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Pak Irsyad nih? Oh ya, baik Pak Adin, itu adalah kompetensi rasa tersebut Pak Adin yang perlu saya kembangkan lagi, karena dengan adanya kita melaksanakan coaching dengan Ibu Isti atau kita melakukan coaching dengan teman sejawat, tentunya kita lebih mengetahui lebih dalam apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana cara kita menemukan solusi sehingga tidak menyakiti Bu Isti maupun rekan sejawat yang menjadi coaching bagi kita semua Pak Adin. Oke, luar biasa sekali Pak Irsyad ya. Semoga nantinya dengan berakhirnya proses kita pada kali ini, nanti Pak Irsyad bisa mengaplikasikan ilmunya tentang alur tirta, kemudian tentang kompetensi-kompetensi inti selama coachingnya itu bisa diterapkan dengan rekan sejawatnya Pak Irsyad ya. Ya, baik, terima kasih Pak Adin. Sama-sama Pak Irsyad. Siap Pak Adin. Pokoknya atas saran dan masukan dari panjenengan saya akan laksanakan sepenuhnya Pak Adin. ya luar biasa Pak Irsyad. Pokoknya nanti ya kabar-kabar lagi ya Pak kalau ada masalah dan sebagainya. Pastinya Pak Adin. Oke, sampai jumpa lagi Pak Irsyad. Sampai jumpa Pak Adin. Selamat Terima kasih banyak. siang. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam Bu Isti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Adin? Alhamdulillah sehat Bu Isti. Bu Isti sendiri bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Adin. Hari ini Pak Adin ada kegiatan coaching bersama Pak Irsyad ya? Betul sekali Bu, hari ini saya akan melaksanakan proses coaching bersama Pak Irsyad sekitar pukul 10 nanti Bu. Oke, baik Pak Adin, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Pak Irsyad. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coaching?
Insya Allah siap Bu. Dan saya juga berterima kasih nih sama Bu Isti karena Bu Isti sudah berkenan menjadi seorang observer bagi saya ketika saya itu melaksanakan proses coaching bersama Pak Irsad. Baiklah Pak, sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Pak Adin. Saya juga akan bertanya kepada Pak Adin. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Ibu. Nah, jadi Pak Adin, poin-poin yang akan saya amati saat ini, Bapak melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta, atau seperti yang sudah diketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak. Betul sekali Ibu. Oke, selanjutnya saya juga akan mengamati Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak. Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya Pak, yaitu receive, ask, summaries, juga apresiatif ya Pak. Receive itu Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching. Bapak nanti kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Bapak juga bisa merangkumnya. Iya Bu. Jadi nanti rencana saya ketika saya melaksanakan proses coaching bersama Pak Irsad, saya akan melaksanakan itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik-rubrik yang tadi Ibu sampaikan Bu. Baik Pak, selanjutnya izinkan saya untuk bertanya ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Iya Bu, jadi nanti pada saat saya itu melaksanakan proses coaching bersama Pak Irsad, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu adalah tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik yang akan saya observasi? Baik Bu, yang secara spesifik nantinya yang ingin Ibu lakukan dari observasi itu saya ingin ketika pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Pak, berarti fokus kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Betul sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Iya Bu, jadi nanti yang pertama saya mampu menyimak dan saya lebih mendengar Bu. Jadi daripada berbicara yang lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari memberikan judge maupun memberikan asumsi, asosiasi. Kemudian yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang nantinya bisa memunculkan ide-ide kreatif dari coaching itu Bu. Baik Pak, demikian kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak sampaikan dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Irsad ya Pak. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya Pak. Baik Ibu, terima kasih ini karena sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melaksanakan proses coaching bersama Pak Irsad Ibu. Ya baik Pak, sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irsad. Pak Irsad sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat Pak Adin. Bagaimana Pak? Apakah Pak Adin juga dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Irsad. Kira-kira keberatan apa tidak jika siang ini saya mengajak ngobrol Pak Adin? Ada yang ingin saya obrolkan dengan Pak Adin? Tidak Pak Irsad, ini alhamdulillah saya sudah selesai nih tugas saya di hari ini. Jadi kita ada waktu luang lah untuk ngobrol. Ya Pak Adin, terima kasih telah menyempatkan waktu buat saya. Baik Bapak, kita akan mulai obrolan
kita pada siang hari ini. Oke Pak Irsad, ini kira-kira apa nih yang mau diobrolin Pak Irsad? Begini Pak Adin, terima kasih sebelumnya karena Pak Adin sudah meluangkan waktu. Sebenarnya saya memang sedikit ada problem atau suatu permasalahan, dan terima kasih sudah menanyakan hal ini kepada saya sehingga saya agak lebih tenang dan terbuka auranya. Oh begitu, jadi Pak Irsad itu ada sedikit problem atau masalah begitu ya Pak Irsad ya? Oh ya, kalau boleh saya tahu nih kira-kira nanti tujuan kita ngobrol itu apa Pak Irsad? Sebenarnya saya agak malu untuk menceritakan itu semua Pak Adin, namun daripada saya akan semakin akan membuat saya tidak nyaman, baiklah saya akan bercerita dengan tujuan yang tadi Pak Adin sebutkan. Saya ingin menyampaikan tujuan untuk menyelesaikan masalah saya sehingga saya dapat belajar dengan nyaman dan tenang Pak Adin. Oke Pak Irsad, silahkan ceritakan permasalahannya apa, kemudian nanti siapa tahu ada solusi terbaik untuk Pak Irsad. Terima kasih. Jadi begini Pak Adin, saya itu merasa tidak nyaman karena di dalam ruangan atau dalam tempat kantor saya itu banyak yang sedang mengikuti program guru penggerak di angkatan sebelumnya lah. Untuk itu saya merasa dikucilkan Pak Adin, saya merasa tidak nyaman, merasa takut dan merasa tidak percaya diri. Oh jadi Pak Irsad itu merasa tidak nyaman, merasa dikucilkan dan tidak percaya diri karena sebagian besar guru itu mengikuti pendidikan guru penggerak itu ya Pak ya. Benar, Pak Adin. Nah kalau saya boleh tahu nih, kenapa kok Pak bisa merasakan hal seperti itu? Karena ada yang berbicara di belakang saya dan ada ketika membicarakan tentang program dari guru penggerak itu selalu menatap saya dengan sinis Pak Adin, dan itu yang menyebabkan saya tidak nyaman berada dalam satu lingkungan tersebut Pak Adin. Nah begitu ternyata permasalahannya Pak Irsad ya. Kira-kira nih Pak Irsad ya, untuk menghadapi permasalahan seperti itu apa yang akan Pak Irsad lakukan? Terima kasih Pak Adin, tentu saja saya akan belajar dan meminta petunjuk dari Pak Adin, mengajari saya bagaimana saya bisa mensukseskan, saya bisa ikut dalam program guru penggerak angkatan tahun ini Pak Adin. Luar biasa Pak Irsad, jadi semoga nanti juga Pak Irsad bisa bergabung dalam pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Amin. Tapi kira-kira selain langkah itu nih, apa ya lagi langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Irsad? Yang jelas saya kemarin sempat bertemu dengan teman sebaya saya atau teman sejawat saya. Kebetulan nih Pak Adin itu berbeda sekolah atau tetangga sekolah dengan kita. Kebetulan dia itu juga sama dengan saya, yaitu bagaimana caranya meningkatkan kompetensi melalui program guru penggerak. Jadi saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya, belajar dari berbagai sumber untuk mencari bagaimana caranya lolos dan dalam proses program guru penggerak tahun ini Pak Adin. Oke, Pak Irsad luar biasa. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, posisi Pak Irsad itu tentang masalah ketidaknyamannya ini. Kalau misalnya dikasih rating dari 1 sampai 10, kira-kira itu Pak Irsad itu berada di posisi keberapa nih Pak Irsad? Saya masih di rating 7 Pak Adin untuk saat ini, yang saya rasakan. Begitu. Jadi ada di posisi ke-7 ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu nih nanti kira-kira ya setelah Pak Irsad melakukan berbagai upaya, kira-kira Pak Irsad pengen berada di posisi keberapa ini? Saya pengen berada di level tertinggi Pak Adin, karena dengan level tertinggi tersebut saya bisa sebagai cambuk bagi saya pribadi untuk selalu belajar dan belajar. Nilai dan rating itu bukan suatu tujuan utama, tetapi adalah tujuan utamanya adalah saya belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan Pak Adin. Baik, luar biasa sekali nih Pak Irsad ya. Semoga memang tujuan mulianya itu bisa terpenuhi. Tapi di Pak Irsad, untuk menghilangkan rasa kenyamanan itu nih, kira-kira itu bentuk kemitraan yang Pak Irsad bentuk itu bagaimana nih dengan teman sejawatnya? Saya akan menerapkan teknik mindfulness Pak Adin. Saya akan mencoba belajar seperti saya minta saya pribadi kepada Pak Adin untuk mengajari saya, dan nanti akan saya tularkan kepada rekan sejawat saya bagaimana cara mengerjakan esai, cara mengerjakan soal yang ada pada seleksi program guru penggerak di tahun ini Pak Adin. Ya luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih tentang tadi yang sudah Pak Irsad terangkan nih, kira-kira kapan rencananya Pak Irsad akan melaksanakan itu? Saya akan mulai detik ini Pak Adin. Ketika sudah ada petunjuk dan soal-soal, nanti akan saya pelajari bersama rekan sejawat saya bagaimana saya meningkatkan kompetensi dan kualitas yang ada pada diri saya, dan yang saya harapkan bisa berimbas kepada peserta didik dan sekolah kita terutama Pak Adin, dan untuk meningkatkan rasa nyaman, aman, serta mengembalikan rasa percaya diri saya lagi Pak Adin. Oke, luar biasa sekali. Jadi perlu kita garis bawahi lagi nih Pak Irsad ya, untuk menghilangkan rasa tidak nyamannya itu tadi Pak Irsad sudah
menemukan di beberapa solusi yang akan tentunya akan dilaksanakan Pak Irsyad ya. Itu hal yang luar biasa. Saya dukung Pak Irsyad, pokoknya saya sebagai seorang rekan Pak Irsyad, saya akan selalu mendukung usaha yang positif untuk Pak Irsyad untuk mengembangkan karirnya Pak Irsyad. Luar biasa Pak Irsyad. Terima kasih banyak Pak Adin atas doa, dukungan, dan motivasinya. Semoga dengan motivasi dan dukungan dari Pak Adin bisa menjadikan saya lolos dalam program Guru Penggerak di tahun ini Pak Adin. Oke Pak Irsyad, kira-kira nih ada hal yang perlu dibicarakan lagi nggak Pak? Alhamdulillah dengan saya sudah bercerita, Pak Adin sudah mengetahui permasalahan, saya sudah merasa lega Pak Adin. Ketika nanti saya ada permasalahan, saya akan kembali menemui Pak Adin untuk menceritakan apa yang terjadi pada diri saya. Dan untuk saat ini saya sudah merasa lega dan nyaman atas motivasi, dukungan, serta semangat dari Pak Adin untuk melanjutkan ke jenjang tingkat pendidikan program Guru Penggerak yang akan saya laksanakan. Oke, luar biasa sekali Pak Irsyad. Pokoknya saya tunggu kabar baiknya. Nanti Pak Irsyad sudah tidak merasakan hal yang tidak nyaman lagi ya Pak Irsyad ya. Oke Pak Adin, terima kasih banyak atas wejangan motivasi yang sesungguhnya insya Allah saya akan terapkan dan saya akan tularkan kepada rekan sejawat saya nanti. Oke, tetap semangat ya Pak Irsyad ya. Siap Pak Adin, terima kasih atas semangat yang diberikannya. Sama-sama ini. Dan selanjutnya Pak Adin, saya mohon izin atas saya sudah menemukan solusi pada permasalahan yang ada pada diri saya mohon izin untuk kembali ke kelas karena saya masih meninggalkan strategi yang lain karena saya tadi meluangkan waktu sebentar untuk mengurai permasalahan yang ada pada diri saya. Oke, ya baik Pak Irsyad, silahkan monggo Pak Irsyad. Terima kasih Pak Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irsyad. Pak Adin. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Bu Isti. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok saya lihat Pak Adi sekarang sumringah sekali ini. Wah, iya ini Bu, ada pencerahan Bu. Waduh, ada pencerahan. Bagaimana Pak Adin perasaan setelah melakukan coaching tadi Pak Adin? Iya, setelah saya melaksanakan proses coaching bersama Pak Irsyad, tentunya luar biasa Ibu, merasa lega. Kemudian saya juga bisa menjadi seorang coach yang bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Irsyad Bu. Kemudian hal apa yang sudah dilakukan atau indikator ketercapaian saat coaching? Ya, menurut saya tadi setelah saya melaksanakan proses coaching bersama Pak Irsyad, saya sudah berusaha Bu melaksanakan proses coachingnya itu menggunakan alur tirta, yaitu tadi ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu ada 3 kompetensi inti nih Bu yang saya terapkan juga ketika proses coachingnya, di mana ketiga kompetensi itu ada yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu dengan mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Berdasarkan hal yang tadi sudah Pak Adi lakukan, ternyata Pak Adi sudah menjelaskan secara rinci dan hasil atau catatan saya sama seperti yang Pak Adi sampaikan tadi. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya Pak Adi, untuk kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya apa Pak Adi? Iya Bu, terima kasih untuk pertanyaan yang terakhirnya nih Bu ya. Iya, Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya, tentu saya akan tetap menerapkan proses coaching menggunakan alur tirta, yaitu tetap menghadirkan ada tujuan masalah, kemudian ada indikator, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu ada 3 kompetensi juga akan tetap saya kembangkan Ibu. Luar biasa Pak Adin sudah melakukan proses coaching dengan Pak Irsyad sesuai dengan alur tirta dan sudah menghadirkan 3 kompetensi inti dalam coaching. Terima kasih untuk kegiatan siang hari ini. Pak Adin sudah meluangkan waktu kepada saya. Terima kasih Pak Adin. Sama-sama Bu Isti juga sudah meluangkan waktu untuk saya juga ini. Iya, terima kasih juga Pak Adin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti.